Kematian Merah Pupuk adalah salah satu malapetaka terbesar dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Ketika para pembantunya menanyakan kepada Sultan Iskandar Muda mengapa hingga sampai hati melaksanakan hukuman pancung pada anak laki-laki yang telah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan beliau sebagai Sultan Aceh nantinya, maka Sultan menjawab, "Mati ane empat jirat, tapi mati hukum empat tamita." Namun, apa hal yang sebenarnya terjadi hingga putra mahkota kesayangannya itu harus dihukum sampai mati? Teruskan menonton. Malapetaka itu berawal ketika seorang tentara asal Pedir melaporkan bahwa Merah Pupuk telah berzina dengan istrinya. Ia mengaku telah membunuh perempuan tersebut. Ia meminta keadilan Sultan Iskandar Muda supaya membunuh Merah Pupuk demi keadilan. Sultan Iskandar Muda ingin menyampaikan itu kepada Kadi Malikul Adil sebagai ketua Mahkamah Kesultanan. Namun, Putri Kamaliah atau Putra Pahang bersikeras bahwa Sultan bisa melakukan hukuman itu sendiri. Sebelum eksekusi pancung dilaksanakan, keputusan ini telah dicegah oleh banyak pihak dalam istana dan dunia, termasuk Sri Raja Panglima Wazir Mizan, Menteri Kehakiman Kerajaan Aceh, dengan membujuk agar hukuman itu tidak dilaksanakan. Tetapi Putri Kamaliah tetap bersikeras bahwa Merah Pupuk harus dipancung. Sultan Iskandar Muda tidak percaya tuduhan terhadap putranya yang taat tersebut. Namun, karena desakan Putri Kamaliah dan orang di sekelilingnya, maka tanpa pengadilan Merah Pupuk pun dipancung di hadapan ribuan masyarakat banyak. Setelah Merah Pupuk dibunuh, sehari setelahnya Sultan mengangkat Iskandar Sani sebagai putra mahkota penggantinya. Tak lama setelah itu, Sultan Iskandar Muda pun wafat karena sakit yang menurut dugaan orang terpercayanya ia diracun. Satu pihak lagi mengatakan bahwa penyesalan karena membunuh anaknya sendiri tanpa kesalahan membuat ia kehilangan semangat hidup, maka lemahlah pemerintahan Kesultanan Aceh saat itu. Karena Iskandar Sani telah diangkat sebagai putra mahkota, maka ia diangkat sebagai Sultan Aceh mengganti Iskandar Muda. Namun, Putri Safiatuddin mencium ketidakberesan itu. Bagaimana sebuah peristiwa bisa begitu aneh? Orang-orang yang dicintainya meninggal dalam waktu hampir bersamaan. Karena tidak percaya abang kesayangannya berzina, maka ia dan pengawal terpercayanya mencari kebenaran. Ia menemukan bahwa itu adalah fitnah yang telah dirancang. Lelaki yang melaporkan istrinya berzina tersebut tewas beberapa hari setelahnya. Setelah Safiatuddin berhasil menguak kebenaran, ia menyampaikan kepada Tuhaput Kesultanan dan seluruh menteri, maka suaminya yang merupakan anak Putri Pahang, Iskandar Sani, dimakzulkan. Safiatuddin menemukan bahwa Putri Pahang di balik konspirasi itu bekerja sama dengan Nuruddin. Karena peristiwa itulah, maka makam Putri Pahang tidak diketahui sampai sekarang. Dan Nuruddin melarikan diri ke negeri asalnya Ranir, India, setelah kalah debat dengan salah satu murid Hamzah Fansuri. Putri Pahang merupakan seorang putri kerajaan yang dibawa dari Pahang oleh Sultan Iskandar Muda setelah penyerangannya ke Pahang, membasmi kerjasama Portugis dan Raja Johor yang berkhianat. Pengkhianatan Alauddin, Raja Johor kala itu adalah membantu Portugis memperluas wilayah jajahan sekitarannya, yaitu Malaka dan Tai, dan mengangkat Raja Bujang menjadi Raja Pahang. Raja Bujang sebelumnya adalah seorang pangeran Pahang yang telah bersumpah setia kepada Portugis. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada konspirasi dan campur tangan Portugis untuk melemahkan Kesultanan Aceh. Dengan memanfaatkan kisah lalu Pahang yang ditaklukkan oleh Sultan Iskandar Muda dan Putri Pahang yang sudah mempunyai pengaruh besar di Kerajaan Aceh, bisa dimanfaatkan untuk tujuan jahat tersebut. Sekian video kali ini dan terus ikuti channel Muda Inspiratif.